Orang yang tidur dalam keadaan tidurnya itu tetap, fem. Tapi itu tidak serta-merta langsung. Pokoknya orang yang tidur seperti itu berarti tidak membatalkan wudu, harus memenuhi syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, sebelum kita itu membahas syarat tidur yang dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu, kita harus tahu, kenapa sih orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal? Rahasianya itu gini, orang kalau tidur, dia nggak terasa. Apa yang keluar daripada duburnya itu nggak terasa. Makanya jangan sampai disalahkan. Kalau di pondok sering kita dengar ya, anak-anak tidur jam 2 malam, jam 1 malam tuh, nanti gantian tut. Itu nggak terasa itu mereka. Nggak paham. Karena apa? Kata Nabi SAW, al-ainani wi'ausah. Jadi yang namanya dua mata itu adalah pengikat daripada anus ini. Kalau kita seperti sekarang ini aja coba kentut. Suhel, kentut. Umar, kentut. Mau? Nggak mau, kenapa? Malu. Jadi kedua mata ini selama masih dia itu bangun, ya, tidak tidur, maka dia itu bisa mencegah dirinya untuk supaya tampil dalam keadaan malu gitu. Tapi ketika dia sudah tidur, maka dengan mudah saja keluar tanpa terasa. Jadi kalau ada anak yang tidur kemudian kentut dia, kemudian kita panggil dia, kamu semalam kentut bau banget gitu. Dia nggak bakal terasa. Oh enggak bahkan dia berani sumpah, demi Allah aku nggak kentut, karena dia nggak paham. Gitu. Tapi bagi yang tahu, yang mendengar, yang menyaksikan sendiri, dia akan mengatakan dia kentut. Gitu. Oleh karena itu rahasianya. Sedangkan kalau orang tidur dalam keadaan duduk seperti ini, kenapa nggak batal? Karena pantatnya itu tersanggah, tertutup dengan tempat duduk kita ini. Coba seperti Habibana Alwi ini yang menemani Al-Fagir, insyaallah semoga beliau itu lebih dari Al-Fagir, bahkan jauh daripada Al-Fagir insyaallah. Semuanya dohiran, batinan, akhlakan, wa ilman, wa amalan. Kalau wajahnya sudah lebih dari abinya sudah ya. Tapi semuanya insyaallah. Badannya abinya masih yang menang, tapi insyaallah semoga lebih bagus nanti insyaallah. Terus misalnya apa? Habib Alwi ini duduknya kayak begini. Dia ketiduran, batal nggak wudunya? Nggak batal. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tempat duburnya itu tertutup. Sehingga tanyakan kepada Habib Alwi, coba kentut, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Coba Suhel kentut, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali diangkat dikit, baru bisa. Itu rahasianya. Kenapa orang yang tidur dalam keadaan duduk nggak batal wudu? Paham sudah? Paham? Tapi itu disyaratkan. Apa syaratnya? Yang pertama, tidurnya itu dalam keadaan seperti ini ya, seperti apa? Bersilah. Sekiranya tempat duburnya itu tertutup dengan tempat duduknya dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan seorang yang terlalu gemuk, terlalu kurus. Kenapa demikian? Karena kalau terlalu kurus, tulangnya itu karena nggak ada menyangga, karena tulang tok nggak ada dagingnya, akhirnya bolong sininya. Jadi walaupun duduk gini, tetap aja kok kentut bisa gitu. Atau sebaliknya dia kegemukan, itu kan dagingnya banyak, sehingga love-nya itu tampak banget gitu. Gitu ya. Sehingga kalau dia kentut masih ada jalan gitu. Lah ya Fidin, ini sesuatu yang harus dijelaskan, nggak perlu. Nanti kan ditanya kenapa kok ini, kenapa gini. Itu syaratnya kayak gitu. Ketika Suhel, paham? Itu makanya di sini disebutkan harus seorang yang perawakannya itu tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kurus masalah, gemuk juga masalah. Khairul umur awsatuha, sebaik badan itu adalah yang tengah-tengah, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk, walaupun masing-masing mempunyai apa lagi? Apa seperti yang dijelaskan kemarin, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu. Kemudian yang ketiga, dia tidur dalam keadaan seperti ini, bangun juga seperti ini. Jadi dia tidur dalam keadaan satu, bangunnya juga satu. Berbeda kalau soal dia tidur dalam keadaan bersila, tapi bangunnya dalam keadaan berbaring. Dia tidur dalam keadaan berbaring, bangunnya dalam keadaan bersila. Itu batal wudunya. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tidak ada seorang maksum, ya, menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam bin Hajar, walaupun dia itu seorang yang penting cukup dia seorang yang adil. Misalnya apa? Suhel lagi duduk nunggu baca wirid, biasanya baca wirid pagi-pagi sama kita. Dan kalau nggak ada minumnya itu dia ketiduran biasanya kan. Maka ketika dia tidur, misalnya ketika dia tidur dia kentut misalnya, maka saya tegar, Hel, tadi waktu
waktu tidur tadi kamu kentut, ambil wudhu lagi ya. Nah, batal nggak wudhunya? Wajib nggak dia mengambil apa wudhu lagi? Nah, menurut Imam Romli nggak wajib, nggak boleh dengar perkataan orang itu, walaupun saya adil gitu. Nah, kecuali kalau yang ngasih tahu seorang nabi, maksum itu seorang nabi, baru batal. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, walaupun dia bukan seorang nabi, adil saja, seorang yang bukan fasik ya, dia mengatakan tadi kamu itu kentut, aku dengar kentut, aku cium baunya kentutmu misalnya gitu. Nah, maka hukumnya baru batal gitu ya.